Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala at-taqwa khayra zad wa amarna an natazawwada biha li yawmil ma'ad. La ilaha illallah waliyyul muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah أكبر الجواد الكريم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الموصوف بالخلق العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل التقوى والمعرفة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعتي في كل وقت لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian sehingga pada saat dan tempat yang mulia ini kita dapat melaksanakan suatu kewajiban ibadah salat Jumat. Tentunya dalam kesempatan yang berbahagia ini kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar menghadapi hidup dan kehidupan yang penuh tantangan, penuh rintangan dan cobaan yang bertubi-tubi. Sementara ilmu kita terbatas, iman kita pun terbatas, wawasan keagamaan kita pun terbatas. Satu, kita mohon pada Allah, semoga kita senantiasa diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam beribadah, senantiasa dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, ada salah satu khutbah Rasulullah. Khutbah itu diulang dan diulang hampir setiap Jumat. Sampai-sampai Imam Hasan Basri mencari dan mencari. Bertahun-tahun tidak ketemu khutbah itu. Akhirnya berjumpalah dengan salah seorang sahabat Ansar, Jabir bin Abdullah. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayuhan nas, inna lakum ma'alim fantahu ila ma'alimikum wa inna lakum nihayatan fantahu ila nihayatikum fa innal abdal mu'mina baina makhafatain baina ajalin qad madha la yadri ma Allahu sani'un fi wa baina ajalin qad baqiya la yadri ma Allahu qadin fi falyatazawwadil abdu min nafsihi li nafsihi min sigarihi ila kibarihi wa min hayatihi li mautihi wa min dunyahu li akhiratihi. Fa inna ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Walladhi nafsi biyadihi ma ba'dal maut min musta'tabin wa ma ba'da dunya darun illa al-jannah aw an-nar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
Itulah khutbah yang diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, jangan sampai umatnya ada yang masuk neraka. Saking cintanya Rasulullah pada umatnya, jangan sampai umatnya satu pun jangan sampai masuk api neraka. Itulah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lakum ma'alim fandahu ila ma'alimikum. Sesungguhnya bagimu ada rambu-rambu kehidupan. Maka hati-hatilah menghadapi rambu-rambu. Mana yang harus kita lakukan, mana harus kita rem, mana harus berhenti, mana yang harus belok kanan, belok kiri. Wa inna lakum nihayatan, dan bagimu ada batas-batas. Kita tidak seterusnya muda. Kita tidak seterusnya mampu. Kita tidak seterusnya hidup. Hati-hatilah, ada batas-batas. Itulah saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, jangan sampai umatnya yang masih nanti api neraka. Fa inna dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini jangan khawatir untuk kalian, sedangkan kalian untuk akhirat. Kita hidup di dunia hanya berapa tahun saja, puluhan tahun, sedangkan hidup di akhirat ribuan tahun, bahkan abadan abadan. Ingat itulah Rasul. Nah, ba'dal maut min musta'tabin, setelah mati tidak ada penyesalan. Menyesalah di sini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Di sana tidak ada penyesalan, percuma. Hendaklah menyesal di sini. Apa yang belum kita lakukan, di sinilah waktunya. Wa ma ba'da dunya darun illal jannah awin nar. Dan setelah dunia ini tidak ada negeri lain kecuali satu, pilih surgakah nerakakah. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia katakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Apabila seseorang sudah tiada, sudah meninggal, maka semuanya putus kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak yang soleh. Kita ingin 3-tiganya ada, sehingga andaikan kita sudah tiada, sudah meninggal dunia, tetap mengalir. Orangnya sudah tidak ada, orangnya sudah mati, tapi rekeningnya masih hidup. Jangan sampai ada orangnya masih hidup tapi rekeningnya sudah mati. Kita ingin pada saat kita meninggal dunia, kita sudah meninggal, sudah mati, tapi rekeningnya masih hidup. Ini kita harapkan. Jamaah rahimakumullah. Rasul katakan pertama sedekah jariyah. Ulama berpendapat bahwa sedekah jariyah ini adalah wakaf. Bicara tentang masalah wakaf, tentunya ada fungsi hablum minallah, ada fungsi hablum minan nas. Fungsi hablum minallah tentunya kenapa kita harus berwakaf. Kesan kita wakaf itu kita mengeluarkan harta yang kita sayang-sayangin. Bukan kita mengeluarkan, kita menyimpan, invest yang nanti buat kita juga. Apabila orang berusaha di dunia, mati-matian berusaha, apakah semuanya kita bawa? Apakah hanya dzalika mataul hayat di dunia, hanya perhiasan dunia? Harta kita bukan harta kita lagi di akhirat. Kita ingin harta yang kita miliki adalah sampai di sana. Jangan sampai kitanya datang ke sana, kita nunggu kiriman dari anak-anak kita, jauh rasanya. Sedikit walaupun dikirimkan.
Jangan merasa kita nunggu kiriman, tapi kitalah yang memberinya. Dan andaikan kita punya anak, jangan sampai anak kita hanya di dunia, di akhirat bukan anak kita lagi. Kenapa demikian? Dikatakan yaitu kisah Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, ya bunayyar kam ma'ana, hai anak, mari naik kapal. Apa kata Allah? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik, itu bukan anakmu, innahu amalun ghairu shalih, karena dia tidak sholat. Jemaah rahimakumullah, maka bicara masalah yaitu fungsi hablum minallah, bahwa wakaf itu bukan sesuatu yang kita berikan untuk orang lain, tetapi sesungguhnya in ahsantum li anfusikum, kalau kita berbuat baik sesungguhnya bukan buat orang lain tetapi untuk diri kita. Ini motivasi sebagai dijelaskan pula di dalam firman Allah yang lain, katanya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum dikatakan hebat, belum dikatakan istimewa kalau orang belum mampu memberikannya yang dia cintai. Kita tahu harta sayang. Kenapa? Karena disangkanya buat orang lain, padahal buat kita sendiri. Jamaah rahimakumullah, inilah dikatakan. Yang kedua adalah fungsi sosial, hablum minan nas. Wakaf yang kita berikan itu sesungguhnya untuk kepentingan umat, untuk manusia, untuk sesama bangsa, untuk sesama manusia. Itu hablum minan nas. Oleh karena itu ada yang disebut dengan apa? Wakaf yang disebut dengan wakaf yang produktif. Jamaah rahimakumullah, hal ini sudah dijelaskan, sudah dipraktekkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dia memiliki sebidang tanah, kebun yang subur, kemudian disampaikan pada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hendaklah digarap, hendaklah agar produktif, sehingga tanahnya tetap, tapi hasilnya didermakan. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bastal asla wa tasaddaqta biha. Tahan asalnya, tahan tanahnya, tapi hasilnya diserahkan, didermakan. Itulah kata Rasulullah SAW. Dan sudah dipraktikkan pula oleh Utsman bin Affan. Dia membeli sumur, kemudian manfaatnya diberikan untuk kepentingan umat. Begitupun pada saat kejayaan Islam, the golden age Islam, pada saat Abbasiyah, yaitu adanya Bait al-Hikmah. Pada saat Harun ar-Rasyid jadi khalifah dan dilanjutkan oleh anaknya Khalifah al-Ma'mun, jayanya umat Islam ditengarai pada saat itu dengan adanya Bait al-Hikmah, satu perpustakaan yang besar dan berfungsi untuk berdiskusi, mencari ilmu. Itu semuanya yaitu dananya dari hasil wakaf. Begitupun yaitu Al-Azhar Kairo besar karena wakaflah, sehingga memberikan beasiswa bukan hanya mahasiswa Mesir saja, tetapi di seluruh penjuru dunia. Hasilnya dari wakaf. Itulah jamaah rahimakumullah, sekarang banyak sekali wakaf-wakaf yang sifatnya mati, tidak berfungsi. Banyak tanah-tanah wakaf hanya untuk masjid, musola, dan pendidikan, yang sifatnya bukan memberikan kesejahteraan, tetapi masyarakat melaksanakan yaitu kesejahteraan kepada wakaf itu. Alhamdulillah, di masjid tercinta kita ini, Masjid Al-Insan, ini wakaf tapi produktif. Masjid Al-Insan bukan hanya untuk ibadah saja, tetapi untuk pendidikan, tetapi untuk pembinaan umat, penghafal-penghafal Al-Quran, dan banyak sekali
di Masjid Al-Ihsan ini. Inilah yang diharapkan, sehingga masjid bukan hanya untuk ibadah, tetapi untuk sosial keagamaan, tentunya diiklai kalimatillah, banyak yaitu kader-kader sebagai hafidh-hafidhah untuk menjadikan umat yaitu ummatan wasatah, umat yang tangguh, umat yang mampu memberikan rahmatan lil alamin. Jamaah rahimakumullah. Akhirnya mari kita berdoa. Semoga agar kita menjadi orang yang istimewa, yang hebat. Berusahalah kita untuk mewakafkan baik diri kita, jiwa kita, harta kita, untuk mewakafkan. Enggak harus menunggu kita kaya, sesuai dengan kemampuan, dikumpulkan dari sekian orang menjadi wakaf. Dan kita mohon semoga mudah-mudahan kita mampu memberikan amal, dan amal kita ini justru untuk kepentingan kita nanti di akhirat. Karena pada satu saat tidak ada yang menolong kita, hanya amal ibadah kita. Inilah yang akan membela kita mati-matian. Kalau kita pada saat di dunia membela amal mati-matian, tetapi apabila kita waktu di dunia tidak mati-matian membela amal, amal pun tidak akan matian membela kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik, dan kita termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan seruan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal intisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi وثنى بملائكة المسبحة لقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا بين قومنا بالحق فأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا فأنكم يعطيكم ولذكر الله